warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Isma, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaikah, NIM 23060018044. Mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan 6B dengan dosen pengampu Ibu Isna Afif Nur Ain MPD. Ujian akhir semester Praktikum Mikrobiologi Terapan kali ini, saya akan membuat roti sobek kukus. Nah, salah satu proses pembuatan rotinya ini terdapat proses fermentasi. Nah, fermentasi itu sendiri adalah proses pengubahan karbohidrat atau glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi bakteri, fungi atau kombinasi ketiganya dalam keadaan anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen. Ragi yang digunakan pada roti ini termasuk dalam jenis fungi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini termasuk divisi jamur Ascomycota yang bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis. Biasa disebut juga dengan homiet. Apabila dikonsumsi, manfaat dari jamur satu ini salah satunya adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan manusia. Nah, selain kita dapat sehatnya, kita juga bisa dapat ilmunya dengan belajar mikrobiologi terapan hanya dari dapur. Alat dan bahan untuk pembuatan roti kukus sobek diantaranya ada panci, baskom, kemudian loyang yang sudah diolesi dengan margarin, kemudian ada margarin cair, talenan, ada garam, yang terpenting ada ragi, kemudian pewarna makanan, SP, meses, kemudian ada tepung terigu, gula, gelas, dan juga ada susu. Langkah pertama yaitu mengaktifkan si raginya. Karena ragi yang saya gunakan adalah ragi instan atau yes, maka kita harus mengaktifkan dengan cara menggunakan air susu dingin 45 ml, kemudian dimasukkan permipannya atau raginya setengah sendok teh, dan kemudian dimasukkan gula 1,5 sendok makan. Dan ditutup agar dia dapat melakukan proses anaerob. Tanda ragi aktif adalah dengan munculnya busa atau buih di atas permukaan susu. Nah, ragi ini sudah bisa digunakan. Setelah itu kita tambahkan pewarna makanan kurang lebih 1/4 sendok teh warna merah. Kemudian air ragi ini kita sisihkan. Step selanjutnya yaitu mencampurkan bahan-bahan kering. Di antaranya ada tepung terigu 13 sendok makan. Kemudian ditambahkan kuningan telurnya. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh SP. SP yang saya gunakan ini adalah semacam vitamin untuk ragi agar adonan roti dapat double volume yang bagus. Nah, tujuan dari pencampuran semua bahan ini adalah untuk mengembangkan daya gluten atau rekat untuk menahan gas karbon dioksida. Kemudian masukkan air ragi secara perlahan-lahan. Setelah adonan setengah kalis, maka boleh ditambahkan dengan margarin cair. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Penambahan garam ini dilakukan setelah adonan 3/4 diaduk. Hal ini dilakukan karena zat-zat garam dapat mematikan zat ragi. Sehingga jika terlalu lama ragi berkontaminasi dengan garam, maka ragi tersebut akan mati dan tidak dapat mengembangkan roti. Setelah adonan kalis, kemudian kita masuk proses selanjutnya, yaitu proses rounding, di mana siapkan talenan, kemudian taburi dengan tepung terigu di atasnya agar tidak lengket. Nah, kemudian kita rounding adonannya. Setelah itu kita potong menjadi beberapa bagian. Setelah kita rounding, kemudian adonan kita pipihkan dan diberi isian. Isian yang saya gunakan adalah meses.
setelah adonan dibuat rounding, kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diberikan margarin. Karena uang saya tidak memadai, maka saya menggunakan mangkok stainless. Nah, kemudian dimasukkan. Atasnya diberikan olesan susu cair dan kuning telur. Setelah kita olesi, kemudian kita diamkan dan ditutup dengan kain bersih. Tahapan pembungkusan ini disebut proses proofing dan resting. Proses proofing ini adalah tahapan untuk mengaktifkan ragi dalam adonan dengan memberi waktu istirahat untuk proses fermentasi ragi. Nah, proses ini berlangsung kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Setelah adonan didiamkan selama kurang lebih 1 jam, maka adonan dibuka. Nah, adonan sudah mengalami double volume. Nah, hal ini menandakan bahwa si ragi bekerja aktif di dalam adonan. Proses selanjutnya yaitu proses pengukusan, di mana panci harus terlebih dahulu dipanaskan dengan batas air tidak melebihi batas sarangan, dan proses pengukusan ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah proses pengukusan adonan selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang, kemudian api dimatikan dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit agar nantinya roti yang sudah dibuka tidak mudah mengempes. Nah, setelah 5 menit kemudian kita buka tutup pancinya dan kita pindahkan roti ke dalam piring. Roti yang dihasilkan dari roti ini menandakan bahwa terdapat jejak gas karbon dioksida yang terperangkap dan kemudian melepaskan ketika proses pengukusan berlangsung. Enak, lembut, cuman kurang coklat sedikit. Enak, warnanya menarik, cuman kurang satu, coklatnya kurang banyak. Fermentasi sterilise ini termasuk divisi jalur as. Tapi panen nanti 30 menit kemudian enggak salah dihasilkan dari roti ini.